Shalom buat kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Welcome di webinar eksegesis Alkitab yang merupakan bagian perkuliahan yang diselenggarakan oleh STT Bahtera Josias dan STT IKAT Jakarta. Untuk seluruh student dari dalam maupun luar negeri, buat kita semua bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH yang akan mengajar sepanjang materi ini. Kita berharap bahwa ini merupakan sesuatu yang baik yang tentu akan sangat membantu kita untuk bisa mengeksegesis Alkitab dengan baik. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan cinta-Mu. Beberapa jam ke depan ini kami menyerahkan, mohon kasih sayang, kemurahan dan berkat Tuhan dinyatakan atas kami anak-anak-Mu. Dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai negara dan juga dari berbagai STT sudah join di dalam Zoom ini untuk belajar eksegesis Alkitab. Hamba-Mu yang sangat sederhana ini berdoa, diberikan hikmat pengertian, dibawa otoritas untuk mengajar kebenaran Alkitab dengan baik. Terpuji nama-Mu. Kami mempersembahkan pembelajaran dari awal ke akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang belum dapat buku e-book ya dari Walter C. Kaiser yang menjadi buku kunci untuk pembelajaran ini, nanti silakan hubungin Ibu Via sebagai admin ya. Ya, kita berharap semua bisa berjalan dengan baik, mengikuti rule-nya, sehingga kita bisa memahami, mengeksegesis Alkitab dengan baik ya. Saya kira ini bukan pertemuan yang pertama buat teman-teman ya. Ada Pak Erik, ada teman-teman dari STT Bahtera Josias, ini teman saya lama Pak Bung Cipat ya, Ibu Evan, dan banyaklah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. And the best friend from Malaysia ya, Reverend Siten, welcome buat kita semua, sahabat teman di Tangerang Pak Sony dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan lah ya, sorry ya. Oke, kita mulai. Ya, namanya eksegesis ya, eksegesis Alkitab. Nah, ketika kita mengeksegesis Alkitab harus ada keyakinan bahwa Alkitab itu kebenaran yang tidak pernah salah. Alkitab adalah wahyu ilahi. Alkitab bersifat kekal karena itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Artinya penafsiran terhadap Alkitab akan menjadi baik bila ada keyakinan yang teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Diwahyukan oleh Roh Kudus, diberikan kepada para penulis, setidaknya ada 66 kitab PL dan PB. Di luar PL dan PB ini kita sebagai orang Protestan tidak mengakuinya ya sebagai wahyu yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dalam naskah asli dan maksudnya ya, atau tujuannya. Yang kedua, Alkitab adalah otoritas tertinggi yang menjadi pegangan hidup anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah ya. Bayangkan kalau Alkitab itu mengandung kesalahan, bagaimana kita bisa menjadikan itu segala-galanya. Jadi ini dulu, mempelajari Alkitab atau mengeksegesis Alkitab itu dimulai dengan keyakinan bahwa Alkitab itu tanpa salah dalam naskah asli dan maksudnya. Yang kedua, Alkitab itu adalah otoritas tertinggi yang harus menjadi guidance, penuntun hidup setiap orang percaya. Nah, perhatikan aspek-aspek penting dalam Alkitab ya.
aspek-aspek Alkitab itu kan dalam ilmu teologi masuk dalam ranah yang disebut bibliologi atau ilmu yang mempelajari tentang Alkitab atau doktrin Alkitab ya. Nah, setidak-tidaknya itu ada 8 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama disebut penyataan revelation, ya. Kemudian pengilhaman, inspiration, kemudian kewibawaan, authority, kemudian ketaksalahan, ineransi, ya. Kemudian pengkanonan, canonicity, kemudian penerangan, illumination, kemudian keaslian, authenticity, kemudian kepercayaan, credibility. Nah, 8 istilah ini merupakan satu kesatuan yang dirangkum dalam ilmu bibliologi. Penyataan revelation, pengilhaman inspiration, kewibawaan authority, ketaksalahan ineransi. Pengkanonan canonicity, penerangan illumination. Keaslian authenticity, kepercayaan credibility. Istilah-istilah ini akan menjadi populer dalam pembelajaran kita ataupun buku-buku yang Bapak Ibu akan baca sebagai guidance untuk memahami atau menafsir Alkitab dengan baik. Nah, proses terjadinya Alkitab, jangan lupa ya, we are possession inerrancy. Artinya, posisi kita adalah ineransi. Alkitab tidak mengandung kesalahan sedikit pun dalam naskah asli dan maksudnya. Jangan lupa itu ya. Nah, bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita? Itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Atau ada seseorang yang dapat wahyu, kemudian menulis tanpa saksi, diakui sebagai keajaiban dan diterima. Saya tidak berkata itu kekonyolan, tapi pemahaman seperti itu perlu direview kembali. Ya. Nah, Alkitab itu prosesnya seperti ini ya. Dimulai dari pikiran Allah. Pikiran Allah itu diwahyukan yang disebut dengan revelation. Kemudian manusia punya pikiran, digunakan bukan tidak loh, mendapatkan inspirasi. Mendapatkan inspirasi dari mana? Dari pikiran Allah. Kemudian ditulis dalam naskah asli. Naskah asli ini di kanon. Kanon ini arti literalnya adalah batang pengukur, standarisasi. Kalau diartikan secara akademik dalam artian bibliologi. Ada 66 kitab. 66 kitab ini ada namanya textual criticism. Bukan berarti teks Alkitab itu mau dikritik, tidak. Ini untuk menemukan bukan kevalidan, tetapi penguat. Penguat dalam artian Alkitab itu kan ditulis oleh manusia dalam satu waktu tertentu yang tentunya kalau kita perhatikan dengan seksama, tidak ada yang tidak lapuk oleh hujan, tidak ada yang tidak lekang oleh matahari, gitu ya. Besi pun itu berkarat. Jadi mau ditulis di atas apapun juga, wahyu Tuhan itu, dia pasti akan mengalami pergeseran atau perubahan. Apakah miring ke kanan, miring ke kiri, titik 1, titik 2. Nah, kita semua menyadari bersama bahwa naskah-naskah Ibrani terutama itu lekukan-lekukannya saja itu bisa memiliki arti yang berbeda. Nyiku dengan tidak nyiku, garis di bawah dengan tidak ada garis di bawah, titik di atas dengan titik di bawah, atau titik di tengah, titik horizontalis 2 dengan titik vertikalis 2, itu memiliki arti yang berbeda walaupun konsonannya sama. Nah, itu maksud saya. Kemudian muncullah Alkitab Ibrani dan Alkitab Yunani modern. Kemudian muncul diterjemahkan sehingga muncul berbagai versi. Nah, dalam pembelajaran eksegesis Alkitab ini, harga matinya kita tidak bisa tidak menghindari naskah asli. Itu wajib. Mengapa? Bukan sok-sokan, tapi kita tidak bisa memahami makna yang sesungguhnya lebih dalam, lebih luas, kalau kita tidak menemukan makna
ataupun arti kata yang sesungguhnya dalam naskah asli. Nah, jangan lupa ya, tidak bermaksud merendahkan, tetapi kita semua harus sadar bahwa Alkitab bahasa Indonesia, PL dan PB yang ada di tangan kita itu adalah merupakan terjemahan. Hampir dapat saya katakan, ya, yang bahasa Indonesia itu terjemahan dari NIV, New International Version. Jadi bukan dari naskah asli PL maupun PB. Begitu ya. Nah, ini jangan kecil hati dulu loh. Mengapa saya katakan demikian? Sudah bersyukur ya, karena ada Alkitab di tangan kita. Ya, saya tidak bermaksud mengecilkan lembaga Alkitab Indonesia, tetapi Alkitab dalam naskah atau terjemahan bahasa Indonesia yang kita pegang sekarang ini, sedikit ada kata-kata yang perlu dirubah atau dipikirkan kembali untuk bisa dipahami agar sama persis dengan maksud atau naskah aslinya. Apa sih tujuan daripada pembelajaran ini? Intinya mau kemana? Mengetahui dan mengerti maksud kehendak Allah di dalamnya. Kitab suci itu tidak boleh diterjemahkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Nah, maksudnya apa? Begini, jangan sampai 2 Petrus 1 ayat 20 ini salah dimengerti. Sehingga ada beberapa orang secara ekstrim menyatakan bahwa tidak boleh Alkitab itu ditafsirkan. Alkitab itu harus dipahami, dimengerti berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Ini lebih subjektif lagi. Kenapa saya katakan lebih subjektif? Sedikit kritik diberikan kepada gerakan karismatik dalam hal ini adalah terlalu banyak orang memberanikan diri untuk menjelaskan teks Alkitab dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Padahal sebenarnya itu karena atas dorongan kehendak diri sendiri. Dengan mengklaim bahwa dirinya itu dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini satu kekeliruan ya. Nah, kalau begitu ada tools untuk memahami Alkitab? Oh iya, ada. Ada tools yang harus kita miliki sehingga kita bisa memahami, mengerti Alkitab dengan baik. Ya, berdoa merupakan kunci utama untuk menuntun kita kepada pemahaman Alkitab ya. Tentu ada yang disebut dengan penerangan roh, illumination, yang akan membuat kita semakin memahami maksud teks Alkitab. Nah, orang yang membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan dan yang menyerahkan hatinya kepada pimpinan Roh Kudus, setidak-tidaknya implementasi atau penerapan dari teks Alkitab itu dia akan miliki. Mengapa? Karena dia membuka hati terhadap Alkitab. Jadi dipastikan dia akan mendapatkan berkat dari pembacaan terhadap Alkitab. Ada 3 step yang perlu dipahami atau dimengerti yang tidak boleh dilupakan oleh kita di dalam mengeksegesis Alkitab. Ini merupakan kronologi, harga mati yang tidak boleh terbalik. Pertama itu adalah observasi. Yang kedua interpretasi. Yang ketiga implikasi. Ya, saya ulangi. Yang pertama itu adalah observasi, menganalisa. Jadi jangan berbicara dan berkata-kata selain apa yang ada di dalam teks Alkitab. Yang kedua interpretasi. Nah, ketika interpretasi ini sudah ada caranya untuk menginterpretasi supaya tidak salah. Nah, setelah interpretasi baru kita implikasi atau penerapan. Jangan dibalik nih. Nah, kecenderungan orang-orang tertentu itu jangankan observasi, maksudnya jangankan interpretasi, observasi saja dia tidak lakukan tahapan itu. Dia langsung membaca Alkitab dan langsung memberikan implikasi atau penerapan. Saya mau memberikan apresiasi kepada komunitas Gereja Katolik Roma ya.
Apa itu? Kenapa Alkitab itu dulu tidak diberikan kepada umat, hanya kepada para pastor? Ada poin positifnya walaupun ada poin negatifnya juga. Salah satunya adalah supaya umat tidak salah dalam menafsir atau menerjemahkan. Nah, di masa kini Alkitab itu diperjualbelikan. Di mana-mana kita dapat dengan mudah, apalagi kita bisa mengakses lewat internet ya. Akibatnya banyak orang yang tidak belajar Alkitab mencoba berbicara tentang Alkitab. Apalagi di masa pandemi ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah berbicara di depan publik. Siapa yang berani, dia akan berbicara, benar atau salah, itu bukan hal yang penting. Yang penting speak up. Nah, itu problem ya, problem. Kemudian selanjutnya, nah, eksegesis itu satu aplikasi yang paling penting. Satu aplikasi dari hermeneutik untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai teks. Artinya satu metode untuk menafsir Alkitab dengan benar. Nah, kata depan ex sendiri dalam bahasa Yunani itu berarti keluar dari atau dari ya. Jadi ingin memberikan penekanan, ada satu upaya tindakan untuk mengeluarkan maksud teks, bukan memasukkan pengertian penafsir ke dalam teks. Ini jangan lupa ya, ada dua metode yang sangat paradoks, yang sangat bertentangan. Eksegesis dengan esegesis. Kalau eksegesis itu mengeluarkan makna teks berdasarkan maksud penulis teks. Misalnya Matius. Kita harus memahami tulisan Matius berdasarkan pikiran Matius. Bukan saya, Andi Hanas, yang membaca Alkitab, kemudian saya punya pemahaman pendapat sendiri, dan saya secara tidak langsung memaksa Matius setuju dengan pendapat saya. Itu keliru ya. Jadi saya ulangi, dua metode. Yang pertama eksegesis itu mengeluarkan maksud teks berdasarkan maksud si penulis. Yang kedua esegesis, artinya memasukkan pendapat pembaca atau penafsir teks ke dalam Alkitab. Nah, kita bukan ada pada posisi esegesis, tapi kita ada pada posisi yang disebut dengan eksegesis. Eksegesis itu satu studi yang kita gunakan untuk PB maupun PL ya, yang mengidentifikasi kebenaran dari setiap prasa-prasa, klausa-klausa ya, ataupun juga kalimat-kalimat. Ada seksi-seksi yang perlu kita perhatikan di dalamnya ya, agar tidak salah. Jangan lupa, ini tools yang saya katakan dalam pembelajaran Alkitab itu sudah 16 tahun. 16 tahun saya di bangku kuliah, dan saya mau menyatakan dalam kesempatan ini, mungkin ada orang lain yang menemukan tools yang lebih baik, tapi saya merasa bahwa dengan program kuliah, sorry to say, 5,5 tahun untuk sarjana teologi, 4 tahun untuk Master of Theology yang pertama, kemudian 2 tahun untuk Magister Teologi untuk Komunitas Kristen, kemudian 3 tahun untuk Doktor Teologi, dan 3 tahun untuk doktor kedua pengkajian Islam. Bahwa izinkan saya menyatakan bukunya Walter C. Kaiser masih mengungguli metode eksegesis manapun yang pernah saya pelajari. Saya ulangi ya, yang pernah saya pelajari, bahwa metode Walter C. Kaiser masih mengungguli cara atau metode yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, studi eksegesis ini disebut dengan pendekatan yang namanya analisis kontekstual.
perhatikan teman-teman yang lagi nulis skripsi, ya, tesis maupun disertasi, ya. Ini nuggetnya, ini jeroannya. Artinya inti daripada bab 2, Bapak Ibu sekalian, itu ada di sini. Analisis kontekstual, analisis sintaktikal, analisis verbal, analisis teologikal, analisis homiletikal. Nah, nanti yang belum dapat bukunya Walter C. Kaiser, e-booknya silakan hubungi Ibu Via langsung ya, yang menjadi panitia untuk kegiatan ini. Nah, kalau kita bicara tentang analisis kontekstual, ya, ada yang namanya konteks seksi, ada yang namanya konteks kitab, ada yang namanya konteks kanon. Nah, saya kira saya berikan introduction dulu ya, supaya semuanya bisa mengetahui. Nanti setelah itu saya memberikan pendalaman untuk memudahkan kita semua. Terus ada namanya konteks setempat. Ini sama persis dengan bukunya Walter C. Kaiser yang dibagikan melalui e-book itu ya. Apa itu konteks seksi? Konteks seksi adalah kesatuan dalam satu tema, pasal-pasal suatu kitab Alkitab yang di dalamnya terletak teks yang akan dieksegesis. Ceritanya begini, Bapak Ibu ini kan ada dalam Zoom, ya. Itu tidak tiba-tiba ada dalam Zoom, pasti ada satu aktivitas sebelumnya. Nah, itu adalah bagian yang berhubungan dengan kegiatan Zoom. Itu yang disebut dengan apa? Konteks seksi. Konteks seksi itu adalah konteks dekat. Konteks jauh itu hanya dibutuhkan bila tidak ditemukan konteks seksi. Tapi rata-rata biasanya teks Alkitab itu ceritanya atau teks yang kita pakai, yang kita gunakan untuk kita eksegesis itu dia punya konteks seksi. Misalnya kita mau ngecek Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Itu bukan teks yang tiba-tiba muncul. Ada penjelasan sebelum Matius 28 ayat 19 20 itu. Itu sebabnya bacalah Matius pasal 28. Gitu. Bahkan mungkin sebelum pasal 28. Kenapa Yesus kok memberikan instruction kepada murid-murid untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu tidak muncul tiba-tiba, tapi ada sesuatu yang menjadi cerita atau histori atau kejadian yang perlu kita pelajari sehingga teks itu muncul. Gitu. Itu yang disebut dengan konteks seksi. Nah, konteks seksi itu bisa sebelum teks itu yang kita kaji atau sesudah teks itu bisa. Ya. Nah, makanya perlu dibaca berulang-ulang ya. Teks yang kita kaji. Nah, teorinya begini. Kalau kita ingin mengangkat satu kata, maka dia harus membaca satu kalimat. Kalau dia mau membaca satu kalimat, maka minimal dia harus membaca satu perikop. Nah, kalau dia ayat, maka dia harus membaca pasal. Kalau dia mau memahami pasal, maka dia harus membaca satu kitab itu. Secara teori begitu, saya ulangi. Kalau dia mau membahas satu kata, maka dia harus berulang-ulang itu setidaknya 10-15 kali membaca satu ayat dalam kata yang mau diselidiki. Kalau dia mau membaca mau menjelaskan satu ayat, dia harus baca satu perikop itu. Tidak bisa tidak. Kalau dia mau membaca satu perikop, setidaknya dia harus melihat satu pasal itu. Kalau dia mau melihat satu pasal itu, mengeksegesis satu pasal itu, setidaknya dia satu kitab. Dan satu problem bagi orang-orang yang mau mengeksegesis Alkitab itu apa? Nafsuan. Nafsuan itu begini maksud saya. Dia belum baca baik-baik, baru satu kali, itu pun juga dipotong-potong. Tergesa-gesa dia langsung ingin menjelaskan. Hati-hati. Hati-hati. Itu tidak berkualitas. Lebih baik kita membaca teks itu 10-15 kali.
baru kita mencoba untuk menginterpretasi. Gitu loh. Kenapa? Karena waktu kita membaca teks itu berulang-ulang, maka ada sesuatu yang kita dapatkan. Satu kali membaca itu beda dengan 2 kali. Beda dengan 3 kali, beda dengan 4 kali, beda dengan 5 kali. Apalagi kalau dia 10 sampai 15 kali. Itu penting ya untuk melakukan pengulangan membaca teks. Nah, kira-kira begini. Ini konteks sebelumnya. Sebutlah dia pasal 4 atau pasal 3 ya, maka ada pasal 1 sampai pasal 2. Nah, kemudian bicara apa dia? Nah, dia bicara sesuatu yang mungkin masih berhubungan dengan pasal 5 dan pasal 6. Sebutlah teks yang kita kaji itu di pasal 3 sebagai teks utama ya. Nggak muncul tiba-tiba dong pasal 3 ini. Dia pasti ada pasal 1, pasti ada pasal 2. Bukan hanya itu, setelah pasal 3 ini berdiri, dia ada pasal 4, ada pasal 5 dan pasal 6. Begitu. Ada apa kok webinar? Ini konteks sebelumnya, ini konteks sesudahnya ya. Ikut semua. Iya. Kuliah Ya. itu. Baca cepat. Baca cepat mungkin beberapa pasal sebelum dan sesudah dengan tidak keras atau terhenti oleh bagian-bagian tertentu yang menarik untuk diberi perhatian. Apabila bagian Alkitab itu berada di dalam sebuah kitab yang hanya terdiri dari beberapa pasal, maka bacalah seluruh pasal dalam kitab itu. Lakukan minimal 2 kali. Ini minimal 2 kali ya. Kalau saya sih menyarankan 10 kali. Karena orang membaca Alkitab itu kan berbahagia dan diberkati. Tujuan langkah pertama ini hanya untuk mengamati sepintas dan mengetahui alur pikiran penulis dalam mengungkapkan pokok tulisannya. Jadi baca, reading. Kita harus mengontrol diri kita. Kita harus menguasai diri kita dari kecenderungan menjadi guru tiba-tiba. Saya terakhir ini berkhotbah tentang gadungan. Itu bukan merupakan tema, cuma merupakan salah satu bagian daripada penjelasan tentang pentingnya memahami Alkitab secara komprehensif. Kalau pendeta gadungan enggak enak ngomongnya ya. Tapi kalau dokter gadungan takut semua ya. Bapak Ibu kalau mau dioperasi sama dokter gadungan enggak ada yang mau ya. Mau praktek. Tapi kalau dengarkan pendeta gadungan khotbah banyak yang suka juga ya. Karena joknya dan lain sebagainya. Itu berbahaya itu ya. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi yang saya mau katakan, semua orang yang berbicara tentang Alkitab harus qualified. Harus betul-betul memahami dan mengerti. Kenapa? Itu bukti tanggung jawab atau responsibility kita kepada Tuhan maupun kepada manusia. Ini bukan sok-sokan, tapi ini lebih kepada satu tindakan di mana kita sadar tidak boleh berbicara tentang Alkitab secara sembarangan. Gitu ya. Ya, baca berulang-ulang ya. Baca ulang pasal-pasal tersebut secara perlahan sambil memperhatikan dan mencatat kata-kata penting. Ada hukum observasi W5H1. What, where, who, when, why, how. Kira-kira begitu ya. Apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, siapa. Gitu ya. Terus ada metode lagi. Itu kalau tidak salah santapan rohani. Apa yang dibicarakan, siapa yang terlibat. Ya. Kalau di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Yogyakarta yang dirintis oleh Kris Marantika itu ada 17 hukum struktur namanya. 17 hukum struktur. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Siapa yang terlibat, apa yang dibicarakan, dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah teologi tertentu,
dalam mempelajari ilmu tafsir itu mahasiswa dipaksa membuat pertanyaan semakin banyak semakin baik. Padahal ayatnya cuma satu, misalnya Roma 8:23. Roma 8:28, sorry ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencananya. Pertanyaan pertama, siapa yang menjadi subjek kita? Pertanyaan kedua, apa yang dinyatakan terkait dengan subjek? Tahu. Kapan kita tahu? Sekarang. Apa yang kita ketahui? Allah turut bekerja. Apa yang dihasilkan dari Allah turut bekerja? Mendatangkan kebaikan. Siapa yang mengalami atau menikmati kebaikan? Mereka yang mengasihinya. Siapa sebenarnya yang mengasihinya? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa yang terjadi pada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya? Wah, itu diputar-putar pertanyaan itu diperbanyak. Semakin banyak pertanyaan itu, maka observasi dilakukan semakin dalam. Begitu. Ini sama dengan menggali tanah ya. 5 meter mungkin masih air ya. Masih air ya. Kemudian 30 meter sebutlah dapat batu bara mungkin. Masuk lagi lebih dalam, ada sesuatu lagi yang luar biasa. Teman saya itu salah satu pekerjaannya itu cari emas. Dia bilang sama saya begini, emas itu sebenarnya ada di tempat-tempat tertentu, hanya perlu keahlian untuk melihat emas itu dari uratnya. Jadi dari urat-urat yang ada di bebatuan itu, jika diikuti terus digali, maka sesungguhnya bisa ditemukan emas. Arti cerita ini apa? Ingin menekankan bahwa semakin dalam kita menggali teks Alkitab, maka semakin dalam pengertian yang kita dapatkan. Seorang dosen favorit saya sudah meninggal dunia, yang sangat saya kagumi untuk expository preaching, khotbah expository. Dia bisa mempersiapkan khotbah itu 1 bulan. Jadi kalau dia sudah khotbah di minggu pertama perjamuan kudus, setelah itu besoknya dia sudah siapkan khotbah untuk bulan depan. Saya tanya, itu Bapak persiapan 30 hari? Jawabannya iya. Satu teks khotbah dipersiapkan 30 hari? Iya. Bagaimana caranya? Dia bilang begini, 1 hari mungkin saya hanya setengah jam saja. Besoknya lagi setengah jam lagi. Akan sangat berbeda seorang pengkhotbah menyampaikan khotbah dengan explanation, penjelasan yang dalam dan implikasi yang mendarat akurat jika dipersiapkan, apalagi kalau doa dan puasanya ditambahkan, dibanding dengan orang yang hanya mempersiapkan bahan khotbah, besok mau khotbah, malam ini dia persiapkan. Ya, maaf kata, kan kita tidak enak kalau makan setengah matang ya, kecuali telur setengah matang. Gitu ya, sakit perut. Nah, salah satu cara untuk membuat jemaat itu bisa enjoy datang ke gereja mendengarkan khotbah kita high quality, kita harus prepare. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita untuk asbun, asal bunyi. Nggak bisa. Apalagi jemaat-jemaat yang ada di perkotaan ya. Wow, mereka itu many choice, many place, banyak pilihan, banyak tempat, gitu ya. Dan semua orang punya kebebasan, tidak ada yang bisa larang. Kemana dia pergi untuk beribadah, mencari makanan terbaik, bukan lagi tulang-tulang, tapi nugget-nugget, daging-dagingnya. Kira-kira begitu ya? Ya. Ya, kita perhatikan selanjutnya. Konteks sebelum dan sesudahnya, baca ulang lagi yang kedua ini ya. Baca ulang pasal-pasal tersebut secara lebih teliti, membaginya dalam bagian
berupa paragraf, sekumpulan ayat berurutan yang mempunyai satu pokok berita, dan menuliskan judul pada masing-masing paragraf. Jadi begini, saya mengajar homiletika, ya puji Tuhan udah ratusan mahasiswa lah yang kita lahirkan dari kelas ini. Dalam kemurahan Tuhan saya selalu menjanjikan kalau kamu sebagai student ikut mata kuliah saya, ya, minimal 25 jam, homiletika 1 kamu bisa khotbah tanpa catatan, gitu ya. Puji Tuhan tidak ada satupun yang gagal ya. Nah, untuk menentukan tema khotbah itu saya minta kepada mahasiswa menulis 50 judul. Jadi judulnya bukan 50. Dari 50 judul dibuang 5 jadi 45. Dari 45 dibuang 5 jadi tinggal 40. Dari 40 dibuang 5 jadi 35. Dari 35 dibuang 5 jadi 30. Dari 30 dibuang 5 jadi 25. Dari 25 dibuang 5 jadi 20. Dari 20 dibuang 5 15. 15 dibuang 5 jadi 10. 10 dibuang 5 jadi 5. 5 dibuang 1 tinggal 4. Nah, mulai hati-hati itu temanya. Semakin strong. Dari 4 buang 1 3. Dari 3 buang 1 tinggal 2. Nah, ini tinggal 2 ini dari 50 judul. Dari 2 pilih 1. Timbul pertanyaan, apakah saya ngerjain mahasiswa oh enggak? Dalam proses pemilihan judul itu, hikmatnya sudah bekerja, pengetahuannya bertambah. Sehingga waktu dia membuang tema-tema khotbah yang dia buat 50 judul itu dengan one keyword, satu kata kunci, maka dia akan memilih tema khotbah yang paling bagus. Sehingga orang mau komentar dengan tema yang disampaikan waktu khotbah, kadangkala mahasiswa ini cuma tersenyum, tidak perlu membantah, tidak perlu beropologi. Kenapa? Karena yang kasih komentar itu tidak tahu bahwa proses untuk menemukan tema khotbah ini sudah mengusulkan 50 tema khotbah terbaik untuk satu tema utama atau satu tema yang mau disampaikan untuk khotbah, sementara 49-nya dibuang semua. Tentu secara selektif. Nah, begitu pula waktu kita menulis. Waktu kita menulis, ini perhatikan ini mahasiswa yang lagi menulis skripsi tesis disertasi, tidak boleh, perhatikan, tidak boleh sembarang judul. Harus buat judul. Ya, kalau khotbah itu kan singkat, padat, berbobot, tapi dynamic. Kata-katanya yang dipergunakan untuk tema khotbah itu kan harus kekinian, gitu ya. Nah, kalau tulisan saya kira setidaknya kita memilih minimal 5-10 lah judul ya. Kenapa? Karena gini, nanti kita menguji sendiri judul kita ini benar atau salah. Yang namanya judul itu harus sinkronis dengan outline garis besar. Nggak boleh bertentangan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau outline-nya udah betul, tapi temanya salah? Maka temanya harus diperbaiki. Bagaimana kalau temanya udah benar, tapi outline-nya salah? Outline-nya yang diperbaiki. Kenapa? Karena tema itu harus merangkum seluruh outline. Nggak bisa jeruk makan jeruk. Artinya gini, tema muncul di garis besar itu nggak bisa. Garis besar itu merupakan bagian daripada tema. Tema itu merangkum seluruh garis besar. Jangan lupa itu ya. Dalam hal ini kalau kita sebut tema itu adalah judul. Oke. Cara yang paling mudah adalah menulis menurut judul paragraf sesuai dengan yang sudah dalam Alkitab. Misalnya judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tulis begitu aja dulu. Tapi jangan lupa, ketika itu jadi bahan khotbah tidak bisa begitu. Kok tidak bisa begitu? Iya, kreativiti kita sebagai seorang preacher, sebagai seorang pengkhotbah tidak kelihatan. Jangan alasan, itu kan sudah dari Lai. Lai itu juga tidak mendapatkan wahyu dari Roh Kudus waktu nulis judul itu. Bukan bermaksud merendahkan, tidak. Dia pun juga menulis menurut apa yang dia pahami, karena judul-judul itu sesungguhnya tidak pernah diwahyukan oleh Roh Kudus.
Mengerti maksud saya? Karena Alkitab itu tidak pernah ada judul-judulnya. Tidak pernah. Judul-judul itu apa? Nanti dibuat beberapa tahun kemudian untuk memudahkan kita membaca. Gitu loh. Sehingga waktu kita membuat judul sendiri, itu tidak haram dan tidak salah, tidak berdosa. Itu sama dengan yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Begitulah. Hanya saja mungkin Lembaga Alkitab Indonesia kan sudah ada timnya. Boleh dong kalau kita ganti judulnya atau perikopnya, boleh. Yang penting itu yang tidak boleh diganti apa? Isi kata-kata atau kalimat dari setiap pasal-pasal atau ayat-ayat. Kalau perikop tidak masalah. Justru kita harus membuat menjadi update. Gitu loh. Menjadi sesuatu yang connect dengan bahasa-bahasa kekinian. Karena bahasa ini kan mengalami pengembangan, jangan lupa itu. Ya, sering judul paragraf itu tidak sesuai dengan pokok beritanya. Wah, sering membaca begitu? Ada loh. Maka sebaiknya memberi judul sendiri dengan memperhatikan pokok berita yang ada, apa yang disampaikan penulis melalui bagian itu. Tujuan langkah ketiga ini untuk mengetahui posisi nats dalam struktur kitab atau konteks, sehingga dapat diketahui dalam kerangka pembahasan apa nats yang Anda pelajari, kemudian dituliskan. Nah, ini rangkuman konteks seksi ya. Apa sih sebenarnya konteks seksi itu? Nah ini. Tetapkan konteks seksi dari teks yang akan dieksegesis. Yang disebut dengan konteks seksi itu apa? Teks utama yang bisa berdiri sendiri. Itu yang disebut dengan konteks seksi. Maksud saya, teks yang, bukan konteks seksi, sorry. Teks yang Anda gunakan untuk khotbah itu tidak bisa. Kalau dia dalam bentuk khotbah topikal ataupun juga tekstual, Anda potong tiba-tiba di tengah, tidak bisa. Begitu pula kajian teori untuk Alkitab, tidak bisa. Anda potong di tengah-tengah, tidak boleh. Dia harus merupakan satu kesatuan yang utuh, walaupun masih terkait dengan sebelum dan sesudah teks. Gitu ya. Mungkin nanti waktu dalam latihan akan lebih memudahkan lagi. Nah, daftarkan kontribusi apa saja dari konteks seksi terhadap teks. Jadi gini, Walter C. Kaiser itu kan menjelaskan ada yang namanya konteks analisis kontekstual, kemudian ada analisis sintaktikal, kemudian analisis verbal, kemudian analisis theological, kemudian analisis homiletikal. Nah, timbul pertanyaan, ada apa dengan analisis-analisis ini? Memangnya analisis-analisis untuk apa tuh? Mau diapain analisis-analisis? Itu bukan ngerjain Bapak Ibu atau pamer, memperpanjang tulisan-tulisan, bukan. Apa kontribusi analisis kontekstual terhadap judul atau tema proposisi dari skripsi tesis disertasi Anda? Kemudian, apa kontribusi analisis sintaktikal terhadap tema proposisi Anda atau judul skripsi tesis disertasi? Apa kontribusi analisis verbal terhadap tema proposisi Anda? Apa kontribusi analisis teologikal terhadap tema proposisi Anda? Apa kontribusi analisis homiletikal terhadap tema proposisi Anda? Itu. Sehingga tulisan ini padat. Tulisan ini high quality. Saya ulangi lagi loh ya. Dalam kemurahan Tuhan, secara khusus di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta untuk program THM itu 130 SKS. Minimal. Tidak ada kuliah irregular, adanya kuliah reguler zaman saya itu ya. Tahun 98 sampai 2002, dari jam 7 sampai jam 2 atau 3 sore. Saya mau menyampaikan, proses pembelajaran yang lama itu, sampai hari ini, saya tetap mengakui bahwa bukunya Walter C. Kaiser adalah the best of the best untuk exegesis.
Kalaupun ada yang tidak setuju, boleh-boleh saja beritahu sama saya, tapi sampai hari ini saya merasa itu yang paling baik. Itu sebabnya kita mengikuti metode dia. Nah, tetapkan konteks seksi dari teks yang akan dieksegesis, daftarkan kontribusi-kontribusi apa saja dari konteks seksi terhadap teks. Tuliskan tema konteks seksi tersebut, ya. Kemudian kita belajar yang namanya konteks kitab. Konteks kitab itu adalah kesatuan dalam tema, ada bagian-bagian yang di dalamnya terhadap teks yang akan dieksegesis. Itu disebut dengan konteks kitab. Nah, itu kalau kita pelajari konteks kitab ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan konteks kitab. Coba kita lihat. Minimal itu penulis dan tahun penulisan, ya. Terus latar belakang dan tujuan penulisan, bolehlah tema dan garis besar. Nah, mengapa kok penulis dan tahun penulisan? Iya, siapa yang tulis kitab itu? Tahun berapa? Kenapa itu penting? Karena ada hubungannya nanti dengan konteks setempat saat penulisan teks Alkitab di bagian selanjutnya. Perlu diketahui siapa penulisnya agar kita bisa mengidentifikasi siapa orang ini. Perlu kita ketahui tahunnya supaya kita mengerti di tahun itu apa yang terjadi. Itu maksudnya. Kemudian kita harus tahu latar belakangnya. Latar belakang ditulis kitab itu apa sih? Tidak muncul tiba-tiba dia. Jadi bukan karena bangun siang Paulus nulis. Bukan. Karena Yohanes menderita dia nulis, bukan. Ada backgroundnya. Latar belakang itu kan sebab musabab. Atau dengan kata lain, rentang antara ideal dengan real. Nah, tujuan itu destiny ataupun maksud utama daripada kitab itu. Kemudian rumuskan hubungan tema proses ini dengan pokok teks yang akan dikaji. Gitu ya. Dalam pembelajaran program S1 bisa dikatakan konteks kitab ini adalah introduction. Ya, coba dipelajari itu ya. Bahasa Depaknya itu adalah pengetahuan dan pembimbing. Begitulah. Pengetahuan dan pembimbing atau introduction. Misalnya kalau yang dikaji itu Matius 28, maka yang akan dilihat itu apa? Introduction Matius. Penulis dan tahun penulisan, latar belakang dan tujuan kitab, kemudian tema dan garis besar. Nah, timbul pertanyaan, apa sih kepentingan garis besar itu? Biasanya kalau ujian skripsi tesis disertasi saya selalu tanya dia, untuk apa garis besar ini? Dan garis besar ini apakah merupakan kutipan atau buat sendiri? Dijamin itu kalau kutipan salah ya. Kenapa? Karena dilarang membuat garis besar itu berdasarkan kutipan. Boleh melihat pandangan penulis-penulis, tapi harus membuat racian atau ramuan sendiri. Kenapa? Karena yang membuat tema proposisi ataupun judul itu kan Anda. Yang membuat indikator atau disebut outline, bukan begitu kan? Anda juga, bukan penulis buku. Dan Anda kalau menggunakan outline itu misalnya dari Donald C. Stump ataupun juga Wycliffe, Deep Hagelberg dan lain sebagainya, copy paste, wah itu sangat keliru dalam hal ini, dilarang ya. Justru Anda harus melakukan sinkronisasi sehingga ditemukan posisi teks itu rasionalisasinya kelihatan dengan konteks seksinya. Jadi paling mudahnya bagaimana? Begini, paling mudahnya itu konteks seksi itu dibuat harus cocok dengan outline. Kalau konteks seksi itu tidak sinkronis dengan outline itu keliru. Wah, ini mungkin beberapa teman-teman agak mengalami kesulitan memahaminya ya. Tapi nanti pasti lebih paham lagi lah ya.
Karena memang mohon maaf materi ini bukan hanya untuk mereka yang baru belajar, tapi memang materi ini adalah materi secara khusus untuk bab 2 ya. Tapi jangan takut buat yang baru, pelan-pelan pasti bisa paham dengan baik ya. Nah, konteks kanon mengungkapkan sejarah pengkanonan kitab itu, memberikan referensi data penerimaan kitab itu sebagai kitab kanonik. Begini, nah saya ini orang Injili konservatif yang sangat tidak bisa menerima teks-teks di luar teks yang dikanon. Artinya teks-teks yang diakui, diterima oleh bapak-bapak gereja adalah kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena semua pandangan filsafat itu harus dihakimi oleh Alkitab. Saya mencontoh Rasul Paulus ya, walaupun konteksnya ini tentang keselamatan, tapi secara general bisa diterima. Paulus kan ngomong begini, jika ada seorang malaikat datang dari surga atau di antara kami memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi saya lebih sepakat atau setuju bahwa teks yang digunakan itu harus kanon. Nah, problemnya mahasiswa itu karena malas, maaf ya, kadang-kala dia mengutip begini, teks perjanjian lama yang terdiri dari sekian kitab, teks PB yang terdiri dari sekian kitab itu telah dikanon berdasarkan kanon apa begitu ya. Itu boleh, tapi tidak boleh sampai di situ. Kalau dia Matius, maka kita harus lebih spesifik lagi. Matius ini siapa yang kanon? Dalam kanon apa dulu? Tahun berapa? Digunakan di mana? Nah, itu menunjukkan apa? Adanya waktu yang disediakan oleh student, mahasiswa, untuk membaca dan menulis lebih baik. Nah, ketika kita hanya mengutip tulisan secara general, ya, PL itu di kanon, PB itu di kanon, saya sih tetap bisa meluluskan, tapi dengan nilai yang tidak terbaik. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk lebih serius melihat kitab itu secara khusus, tidak secara general. Misalnya 1 Korintus tidak dalam kitab perjanjian baru saja, tapi secara khusus dalam 1 Korintus. Siapa yang pakai? Di masa apa? Nah, itu kan kita bisa ketahui. Kalau disebutkan secara khusus kitab 1 Korintus di kanon tahun sekian, dipakai oleh ini, dalam situasi kondisi seperti ini. Nah, itu memberikan penguatan terhadap kitab itu bahwa kitab itu di kanon. Sekali lagi saya mengulang bahwa saya menolak penggunaan teks yang tidak dikanon. Karena hemat saya adalah Alkitab itu melebihi segala-galanya. Itulah kebenaran yang tidak pernah berubah. Itulah kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Melebihi nubuatan, penglihatan, dan bahasa roh. Sorry ya, tidak bermaksud menyisihkan atau merendahkan. Gerakan apapun juga harus dihakimi oleh Alkitab. Manifestasi Roh Kudus seperti apapun juga harus dihakimi oleh Alkitab. Bukan hakim menghakimi nih ya, tapi ini harus menjadi prinsip mutlak bahwa yang tidak pernah berubah, kebenaran yang utuh, yang sempurna, bersifat permanen, absolut adalah Alkitab. Ya, ini kira-kira teksnya ya. Kita lihat ya. Oke. Perhatikan pokok beritanya apa. Ya. Minimal 3 kali sambil mencatat maksud saya. Dicek kata bendanya, ada keimbuhannya, konfiksasi awalan akhiran gitu ya. Terus di mana posisi ayat itu. Nah, saya lebih cenderung mencari kata-kata kerja dalam teks Alkitab yang dikaji. Karena kata-kata kerja itu biasanya bisa aktif, bisa pasif. Ataupun
ada kata-kata yang sifatnya itu sungguh-sungguh terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. Gitu ya. Nah, itu penting. Kata benda juga penting ya untuk diperhatikan supaya kita bisa melihat atau memahami secara penuh. Nah, eksegesi Alkitab ini bukan satu pembelajaran yang bisa dipelajari bahkan setelah Anda mengikuti webinar ini dinyatakan finish ya, enggak. Dia harus more practice, more practice. Harus latihan, latihan, dan latihan. Jadi ini bukan satu pengetahuan yang bersifat teologi. Kalau teologi sistematika itu kan kita mendengarkan, kemudian kita berdiskusi, selesai. Kita temukan eksekutif summary-nya. Nah, hermeneutik ini tidak bisa. Dia harus menulis, membaca, meneliti. Oke. Lakukan kajian eksegesis dengan metode analisis. Analisis sintaktikal, hubungan kata-kata, frasa-frasa, klausa-klausa, kalimat-kalimat satu dengan yang lain ya. Analisis verbal, gramatikal, leksikal atau historikal, analisis teologikal, analogi, Alkitab, dan studi kata atau istilah. Boleh ya. Kemudian analisis homiletikal, pokok atau penekanan teks, poin utama, dan sub pokok berita. Semestinya ini 5 ya. Yang pertama itu adalah analisis kontekstual yang sudah disebutkan sebelumnya. Baca dan berusaha mengerti setiap kata, ungkapan, kalimat, kerangka pokok berita atau judul teks, karena semua itu akan dikemukakan oleh penulis untuk menjabarkan atau menguraikan secara jelas pokok yang hendak dicapai atau disampaikan melalui teks atau nats. Jadi gini, Alkitab itu sebenarnya berbicara tentang dirinya, ada pertanyaan dari kita dijawab oleh dirinya sendiri. Nah, kita saja yang kurang cermat kadangkala. Jadi Alkitab itu waktu kita baca sebenarnya dia sudah komprehensif, sudah menyeluruh. Apalagi di zaman now ini, wow, di zaman high tech ini ya, di mana kita bisa koneksi dengan internet, segala sesuatunya lebih mudah. Terlalu banyak situs-situs atau website yang bisa kita googling untuk memperdalam pemahaman kita tentang teks Alkitab. Lakukan dengan cara mencatat arti lain dari kata-kata atau ungkapan, selanjutnya menulis kembali ayat-ayat tersebut, tetapi dengan bahasa dan kalimat sendiri. Gunakan kamus, ya bisa, kamus bahasa Indonesia atau kamus Alkitab ya, sebagai alat bantu. Nah, KBBI kan sekarang bisa download, kalau online tidak usah. Terus kamus Alkitab juga begitu, download aja Sabda 4.0. Setahu saya itu yang terakhir ya, mungkin kalau ada yang baru nanti teman-teman boleh beritahu. Penggunaannya nanti kita akan pelajari bersama-sama, jangan khawatir. Jadi sebenarnya dengan laptop, connect dengan internet, hampir dapat dikatakan, kalaupun ada buku-buku yang kita butuhkan, sebenarnya di website kita sudah bisa menemukan banyak hal. Hanya mungkin alamat-alamat webnya saja yang perlu kita ketahui ya, untuk memudahkan. Baca dan perhatikan ayat tersebut dan kalimat mana yang menurut urutan sistematis dapat dikelompokkan dalam satu sub bagian atau sub pokok berita. Tentukan suku pokok beritanya dan tulis sebagai subjudul dari pokok-pokok nats yang dipelajari ya. Langkah ketiga adalah untuk mengetahui indikator, ini yang paling utama ya. Indikator itu ciri-ciri, atau dengan kata lain, indikator itu adalah outline, garis besar dari pokok berita. Pokok berita itu sebenarnya tema proposisi atau judul itu sendiri ya. Dengan demikian, maka akan mudah untuk diterapkan. Kenapa kok perlu indikator? Karena kalau cuma tema itu bisa bias dia, karena kan bersifat global kan. Kalau indikator itu kan ciri-ciri atau tema ya, itu lebih spesifik. Tema, proposisi atau pokok atau judul itu diterjemahkan melalui indikator ataupun outline ya. Nah,
penerapan itu salib ya. Salib itu sistematis, A itu aplikatif, L itu logis, I itu interest. P itu apa? Praktis, salib. Sebaiknya salib ya. Salib apa salib? Sistematis, aplikatif, logis, interest, praktis. Kira-kira begitu. Buatlah catatan penerapan untuk pribadi Anda dan untuk orang lain itu kalau mau dikotbahkan ya. Kemudian tandai dengan simbol khusus secara berbeda pada poin yang sudah atau sedang Anda terapkan, yang belum diterapkan. Belajar ini khusus untuk bagi yang pemula ya. Tapi sorry tadi sudah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah introduction. Bagaimana kita bisa memahami Alkitab dengan baik, bahkan mempersiapkan khotbah secara simple. Tujuan utamanya apa sih? Agar kita tidak sesat. The best orator kita di Indonesia itu salah satunya adalah almarhum Soekarno. Dia kalau ngomong itu proklamator kita ini sangat disenangi dan memberikan dampak ataupun juga influence yang kuat. Ya. 100 orang yang mendengar mempengaruhi 1000. 1000 mempengaruhi 2000. 2000 mempengaruhi 4000. 4000 8000. Jadi ketika Anda berbicara di depan 10 orang, maka 10 kebenaran akan diterima. Atau 10 kesalahan akan diterima. 10 orang maksudnya. 10 orang menerima kebenaran akan berbicara kepada 10, jadi 20. 20 kebenaran diterima. 20 berbicara kepada 20 berarti 40 kebenaran. 40 orang mendengarkan tentang kebenaran. 40 berbicara kepada 40 berarti 80. Sebutlah kali 2 terus ya. Tapi ketika Anda berbicara kepada 10 orang secara salah, maka 10 berbicara kepada 10. Akhirnya 20 orang yang salah. 20 berbicara kepada 20, maka akhirnya 40 orang yang salah. 40 berbicara kepada 40, maka 80 orang yang salah. Bayangkan hebatnya kuasa berbicara itu. Apalagi Anda sebagai seorang pengkhotbah. Sadar atau tidak, setiap kata-kata kita itu sangat ditunggu dinantikan oleh umat. Sehingga statement kita itu sangat berbahaya jika salah. Tapi kalau benar, sangat bermanfaat. Begitu pula dengan tulisan-tulisan kita. Akan dibaca oleh setiap orang. Jadi mulai ya, tidak ada yang sulit. Ini alat berat. Ya, gunung sekalipun bisa dikalahkan kalau sudah ada alat beratnya. Jadi harus peace lah ya, damai, tenang. Alatnya apa? Ya ini yang kita pelajari tadi. Toolsnya, mengeksegesis, gitu ya. Ya, bukit batu kesulitan dapat diatasi bila ada kemauan untuk memulai. Itu sebabnya mulailah ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Dibuka, di unmute, saya kasih kesempatan. Apa kabar Pak Pendeta Ishak dari Indonesia bagian timur? Bisa diterima Pak? Bisa. Silakan kalau ada pertanyaannya. Iya. Silakan. Baik. Baik ya, teman-teman. Ada Esther Yuwono, ada Pak Gembala GKBI Serapung ya. Ada Pak Gembala Servi Tulung dan teman-teman yang lainnya. Silakan. Pak Pendeta Soni, Pendeta Soneta. Ada pertanyaan? Luar biasa, Pastor. Dalam. Oh gitu ya. Ya oke, silakan. Nah, sembari menunggu pertanyaan, oke. Sembari menunggu pertanyaan,
saya tahu tidak semua yang ikutkan ambil kredit ya, dalam artian ambil nilai ya. Tapi akan menjadi sesuatu yang sangat baik jika Bapak Ibu mulai menentukan teks PL atau teks PB yang mau dikaji. Gitu loh. Nah, buat yang sedang menyusun karya ilmiah atau tulisan akhir, skripsi, tesis, disertasi, udah enggak usah menggunakan teks yang lain. Teks yang ada aja kemudian diperdalam. Gitulah. Kenapa itu menjadi penting? Supaya kajian kita menjadi lebih tajam lagi ya. Baik, ada pertanyaan ini ya. Tadi ada pernyataan mengenai ada orang yang membawa khotbah tapi tidak menggunakan Roh Kudus. Bagaimana bisa tahu? Oh begitu. Jadi begini, saya tidak tahu pernyataan saya yang kepleset atau pertanyaan ini yang salah. Tapi saya klarifikasi ya. Semestinya orang kalau khotbah Alkitab harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana dia bisa berbicara tentang kebenaran Alkitab kalau tidak menggunakan Roh Kudus? Ya. Dalam artian menjadi media atau sarana Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Tetapi ada orang yang bisa khotbah dari Alkitab atau menjelaskan Alkitab tanpa ada Roh Kudus. Kok bisa begitu? Ya iya. Saya pernah kuliah di satu universitas, bukan universitas Kristen, ini one of the best dari salah satu perguruan tinggi keagamaan. Dosen saya itu berbicara tentang Paulus panjang lebar. Dia tidak pernah masuk perguruan tinggi teologi, tapi dia mengutip teks-teks Alkitab. Ya, itu mungkin saja terjadi. Jadi orang bisa berbicara Alkitab walaupun tidak pakai Roh Kudus. Namun orang yang ingin menyatakan isi hati Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan, tentu dalam hal ini Tuhan Yesus, saya kira dia harus melibatkan bahkan bergantung pada Roh Kudus ya. Oke, mungkin bukan khotbah tapi menafsir menggunakan tools tapi bukan dari Roh Kudus. Oh begitu. Iya, gini. Penafsir Alkitab tidak bisa tidak, harus bergantung pada Roh Kudus. Ya. Harus bergantung pada Roh Kudus, tetapi ada tanggung jawab dari sisi kita, yaitu menggunakan tools yang ada. Jadi bukan hanya mengandalkan Roh Kudus, karena itu kewenangan, kewajiban, maaf kata tanda kutip, hak prerogatif Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita memahami Alkitab atau menafsir eksegesis Alkitab. Tapi jangan lupa ada kewajiban dari pihak kita. Jadi ini harus dibedakan ya. Mengeksegesis Alkitab itu pertama ada kewajiban dari kita juga, tanggung jawab kita menggunakan tools. Sementara Roh Kudus akan membantu menolong kita untuk mengeksegesis teks itu. Begitu maksud saya. Jadi dua hal ini jangan dikontradiktifkan. Dua hal ini harus disatukan. Jangan hanya pakai Roh Kudus, tidak pakai tools. Jangan hanya pakai tools, tidak menyerahkan diri dalam hikmat pengertian pimpinan Roh Kudus. Jadi keduanya harus sinergi, begitu ya. Oke, thank you. Kita masih ada waktu. Pastor, jadi Ya. lebih tepatnya nggak cuma hanya ketika menulis, tetapi ketika berkhotbah sekalipun kita juga harus melakukan eksegesis terlebih dahulu, Mister. Iya, itu sangat baik. Apalagi saya filosofinya begini. Berteologi Injili, berjiwa karismatik. Wah, itu keren banget itu ya. Artinya gini, teologi kita itu Alkitabiah, tapi semangatnya semangat karismatik. Contohnya ya, orang karismatik itu kan suka hidup suci, suka berdoa, suka berpuasa, suka mengandalkan Tuhan. Nah ini kita sebut tanda kutip sebagai apa? Jiwa karismatik. Nah orang Injili ini hebatnya apa? Dia selalu menyelidiki Alkitab, mengeksegesis Alkitab. Yes. Bayangkan kalau si pengkhotbah itu mengeksegesis Alkitab ditambah lagi dengan power dari Holy Spirit. Wow. Bukan hanya menjamah pikiran, mengubah pikiran,
tapi juga hati, bahkan sampai kepada perilaku. Begitu. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita ya. Jadi biarkan Roh Kudus mengerjakan bagiannya, tapi kita juga tidak boleh lupa ada bagian kita yang kita harus kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab. Yang jadi pergumulan berat itu adalah seorang gembala ya. Seorang gembala. Jangan lupa loh, di zaman now ini khotbah-khotbah Anda itu bisa direkod, bisa direkam sama jemaat. Yes. Jangan lupa loh, jemaat itu bisa secara terbuka atau secara tertutup mungkin terjadi membicarakan materi-materi khotbah kita. Nah, ini saya buka-bukaan aja lah ya, karena kita ini sama pelayan Tuhan. Saya Iya. pernah ibadah, orang di belakang ngomong begini, tenang ya, pasti kata-kata ini keluar lagi dari mulut dia. Sampai begitu tuh. Rupanya ini jemaat hafal, setelah kata ini pasti kata ini. Dengar ya, pasti ayat ini lagi yang dia pakai. Betul juga. Apalagi kalau kita ada di satu gereja di mana materi khotbahnya sudah dibuat. Di mana materi khotbah itu bisa dikonsumsi oleh jemaat. Jemaat bilang apa? Enggak kreatif, dasar pendeta males. Kenapa? Iya, buktinya yang dia khotbahkan itu sama persis dengan materi yang disajikan. Kan kita udah dapat bocorannya. Nah, problem kita ini. Kan begitu kan? Ini bukan soal sombong atau tidak sombong, tidak. Tapi bentuk tanggung jawab. Sorry to say ya, maaf nih ya. Kita ini sesama pelayan Tuhan loh. Saya bicara apa adanya lah ya. Kita ini mendapatkan persembahan kasih dari jemaat ketika kita melayani. Betul? Anda mau terima atau kembalikan terserah. Artinya apa? Ada satu tanggung jawab moral yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Sehingga tidak ada yang namanya itu asal jadi. Tidak ada yang namanya asal jadi. Bayangkan Anda preaching loh, 45 menit sampai 1 jam. Sebutlah begitu ya. Bahkan ada gereja yang 30 menit aja ya. You bayangkan 30 menit sampai 45 ataupun 1 jam itu. Bagaimana bicara sistematis, singkat, padat, berbobot. Begitu loh. Dan itu butuh persiapan. Butuh persiapan. Kecuali kita asal bunyi. Atau asal menghabiskan waktu. Asal berdiri. Kita tidak prepare. Nah, itu lain cerita itu ya, lain cerita. Nah, untuk mau grow up, untuk mau excellent, apalagi kita kalau dipercayakan untuk satu penggembalaan ya. Hidup ini progress. Saya dulu waktu SMP enggak kenal yang namanya laptop. Gitu ya. Putri saya, waduh, enggak bisa jauh dari laptop. Gitu loh. Saya kuliah S2, orang pakai handphone itu 1-2 orang di Jogja. Udah orang kaya banget kalau pakai handphone. Itu waktu semester 1 ya. Tapi sekarang, sorry to say, pemulung itu udah pakai handphone. Gitulah. Nah, ini kita bicaranya apa? Perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita ngomong sesuatu tentang Yerusalem. Ini jemaat ini lagi dengar khotbah kita, dia googling Yerusalem, keluar semua. Salah ngomong itu, ngomongnya enggak mutu itu. Kenapa? Ini banyak hal yang dia tidak jelaskan tentang Yerusalem. Kenapa? Ya enggak bisa dihindari sekarang. 6 jari ini dapat dikatakan apa? Ketika dia bergerak menyentuh touching sesuatu, apakah di laptop, iPad, atau sejenisnya, handphone, semua informasi dia dapatkan. Jadi, betapa pentingnya eksegesis ini untuk memantapkan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu secara lisan, tetapi secara tertulis, ini menunjukkan betapa berkualitasnya tulisan kita. Jangan lupa loh, di mana Anda diwisuda, dipastikan skripsi, tesis, disertasi Anda ada di perpustakaan. Gitulah. Dan hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini, skripsi, tesis, disertasi itu kan sudah mulai diterapkan, harus dipublish. Artinya harus ada, bisa dicek, bisa di searching. Ya, misalnya
Sony Saputra, tulis namanya, skripsinya apa sih? Itu bisa. Beberapa perguruan tinggi itu sudah mewajibkan untuk ada di website, sehingga bisa dicek. Nah, bayangkan yang diupload itu tulisan yang tidak berkualitas, gitu ya. Susah membedakan antara khotbah dengan skripsi, susah membedakan antara khotbah dengan tesis, susah membedakan antara khotbah dengan disertasi, kan repot ya. Nah itu Betul, Pak. betapa pentingnya itu ya. Ya silakan, thank you yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak thank you. Anas, Pak mau Pendarsa. nanya Ya, Pak Anas. ya. Tadi kan Pak Anas bilang teks yang tidak dikanon itu Pak Anas tidak terima. Ya, maksud saya begini, apakah sekarang ini Alkitab yang kita pakai yang diterbitkan oleh LAI itu sudah kanon menurut Pak Anas gitu, atau mungkin Iya, ada jenis-jenis justru kanon yang lain gitu? justru PL dan PB itu yang 66 itulah yang disebut kanon, gitulah. Jangan di luar itu. Ada, saya tidak bermaksud menyinggung kelompok agama tertentu yang menggunakan Alkitab yang disebut dengan Presbyterografa atau Deuteronomi. Di antara PL dan PB masih ada kitab. Jadi PL itu betul diakhiri oleh Maliaki, PB itu betul diawali dengan Matius, tapi ada di antara PL dan PB itu kitab yang diterima. Nah, itu maksud saya yang tidak dikanon. Nah, yang lainnya adalah yang saya maksudkan itu begini. Maaf ya, kita bicara sebagai saudara seiman. Semua pernyataan-pernyataan yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu tidak bisa diterima sebagai kebenaran yang disejajarkan dengan Alkitab atau disebut kanon. Sebutlah saya ini pendeta yang membangkitkan orang mati, gitu ya. Sebut gitu ya. Sebutlah, ini contoh ilustrasi doang ya. Saya membangkitkan orang mati. Semua penyakit kalau datang ke saya doakan pasti sembuh. Wah, hebat. Hebat banget saya ini. Seperti Tuhan Yesus di zaman now, gitu ya. Terus saya mencoba menulis dan menjadikan itu sebagai kesejajaran dengan PL dan PB. Oh, itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya bilang apa? Kita hanya menerima yang di kanon, PL dan PB, yang 66 kitab itu. Jangan ada kitab yang lain selain itu. Ataupun jangan ada pernyataan-pernyataan yang lain. Maaf kata ini, gerakan-gerakan dari kesesatan di dalam kekristenan ini di Indonesia mulai rame loh. Saya baru dapat WA lagi tadi, diajak untuk conference. Itu terang-terangan itu ya. Pokoknya saya dengan tegas dalam kerendahan hati. Yesus Kristus itu sudah menjadi manusia, bangkit dari antara mati naik ke sorga. Tidak pernah menjelma menyatakan diri dalam bentuk manusia lain. Apakah perempuan ataupun benda ataupun juga non-benda, hidup ataupun mati. Tidak ada Tuhan yang pernah menjadi manusia yang patut disembah selain Yesus yang lahir dari perawan Maria, yang sudah mati, bangkit naik ke surga. That's it, titik, tidak ada koma-komanya. Nah ini hati-hati nih, terutama orang Jabodetabek, ya sudah mulai merambah. Yang paling mudah di Indonesia ini, kalau di Jawa itu, Jawa Barat, pintu gerbang, kesesatan. Yang kedua, paling mudah diterima, Sulawesi, Manado. Ya, Manado ini kan kalau bisa kita katakan seperti apa nih? San Francisco, kira-kira begitulah ya. Jadi ajaran apa saja bisa diterima dulu, pokoknya masuk dulu lah, mempermudah, dan itu sangat berbahaya. Ya, saya kira begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 10 menit. Silakan. Pak Antonius Arif. Ada question, Pak? Tidak cukup, Pastor. Ya, thank you. Ya.
Bagaimana Ibu Pak Kasih? Kamasi? Lagi di unmute ya. Bagaimana perkembangan bab 2-nya, Bu? Sementara Pak. Digarap terus ya. Ya. Makanya belajar dulu ini Pak. Gitu ya. Ya, jangan telat sebaiknya. Kemudian jangan lupa ya untuk menyelesaikan karya ilmiah terakhir, tulisan akhirnya. Ya, pertama Alkitab jadi buku bacaan yang favorit. Yang kedua, untuk sementara ini kepentingan penyelesaian studi, Walter C. Kaiser merupakan buku favorit setelah Alkitab. Kira-kira begitulah untuk sementara Iya, waktu. iya. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Galaksi A01 ya. Silakan, Pak. Dengan Pendeta Dani. Oh, Pendeta Dani ya, Saya silakan mau- Pendeta Dani. Ya, Pendeta Dani. Misalkan di kitab Injil Sinopsis, Ya, dalam satu pasal, umpamanya dalam pasal contoh ya, dalam pasal 6 ada ayat 1 sampai 10, di sana sering ditemukan Yesus berbicara beberapa hal. Ada Oke. perumpamaan A, ada perumpamaan B, dan seterusnya. Bagaimana itu untuk menjawab itu? pertanyaannya dari segi apa nih ya? Perumpamaan itu kan sebenarnya kalau kita cek, Dari Ah. teks itu sudah ada peralihan cerita. iya sebenarnya kan itu dia teks itu kalau kita pelajari betapa pentingnya konteks seksi itu kan. Sebelum Yesus Iya. menjelaskan perumpamaan itu tidak akan pernah muncul secara tiba-tiba. Mau di Matius, mau di Markus, mau di Lukas, mau di Yohanes, pasti. Perumpamaan, saya ulang lagi, perumpamaan itu pasti tidak muncul secara tiba-tiba. Pasti ada kejadian sebelumnya yang mengakibatkan Yesus berbicara tentang hal itu. Jadi gini, kalau Injil sinoptik itu kan diartikan apa? Sinopsis itu kan sambil mengambil pandangan yang sama. Artinya, kita tidak hanya bisa membaca Matius tanpa membaca Markus dan Lukas. Makanya disebut apa? Sinopsis. Gitu kan? Satu kesatuan. Tetapi beda dengan Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes itu satu kitab di mana kita bisa membaca kitab Yohanes saja tanpa membaca Injil sinoptik. Dan kita memahami karena Injil Yohanes menerangkan secara komprehensif. Tapi kalau Injil sinoptik tidak bisa. Kita harus membaca kitab yang lain. Misalnya teks kita dari Matius, apa yang dikatakan oleh Matius? Kita harus cek juga di Markus seperti apa, Lukas seperti apa. Namanya kan sinopsis. Sinopsis itu apa? Sama, sambil mengambil pandangan yang sama. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara lengkap seperti itu. Bukan berarti Matius itu menulis kurang. Tidak. Tapi memang dilengkapi oleh Markus maupun juga Lukas. Walaupun kita pahami bersama secara akademik bahwa Injil Markus itu lebih tua dibanding dengan Matius maupun Injil Lukas. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi perumpamaan-perumpamaan itu bisa dipahami, dimengerti, tidak bisa langsung membaca teks itu. Baca dulu teks sebelumnya yang disebut dengan konteks seksi. Nah, itu sangat mudah membantu kita. Kalau kita langsung membaca perumpamaan itu dan mencoba untuk menafsirkannya, bisa saja, tapi dia kurang sempurna atau kurang utuh. Kan saya sudah sampaikan bahwa teks itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia pasti berbicara tentang sesuatu baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, mengulang membaca itu penting sekali. Mengulang membaca. Nah, mungkin ini tinggal 5 menit. Begini, silahkan cek ya, cek.
Cek. Bentar ya. Ini untuk memudahkan ya. Bisa lihat internetnya? Maksud saya googling saya bisa? Belum ya? Sudah, Pastor. Nah, sudah ya. Nah, jadi gini bisa ya. Nah, jadi gini aja. Misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 gimana sih? Langsung aja cek begini ya. Tulis saja langsung begini ya. Sabda. Sabda. Mulai kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, sabda. Tafsir Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Bisa lihat? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Teman-teman lihat? Ya, ya. Ya, oke. Ya. Kita teruskan. Oh. Nah. Ini kan? Ini sudah kelihatan ya? Dia bilang ayat-ayat. Nah ini, langsung di sini nih. Ini kan ada tulisannya Matius 28 dan 19 dulu, tafsir atau sabda, Alkitab sabda ya. Langsung klik ini aja. Jangan lupa tulis kata sabda itu. Sorry ya, lagi loading ya. Nah, kembali di sini. Ini kan posisinya sudah Pak Matius 28 19 20 ya. Nah ini tafsiran dari Life for Life. Live for Life. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Ini kan tulisannya tafsirannya yang di apa namanya? Yang dieditorkan oleh Donald C. Stam. Ini atau Nugroho Hananiel, penterjemahnya penyuntingnya, sebutlah begitu. Ini Matius 28, penjelasannya sudah jelas, gampang. Ini mudah. Gitu ya. Nah ini buku semua Bapak Ibu ya. Ini punyanya si John Wycliffe. Nah penjelasannya. Nah ini punyanya Matthew Henry. Nah ini penjelasannya Matthew Henry semua. Nah ini Matthew Henry semua. Nah terus bagaimana introduction-nya? Tinggal lihat ini. Ini sudah ada semua. Latar belakang, penulis, tujuan, survei. Nah, itu kalau dari Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Ini dari Matthew Henry. Pendahuluan. Nah ini dari Wycliffe. Ini semua. Nah sebenarnya ini semua bisa dijadikan kutipan oleh Bapak Ibu waktu menulis karya ilmiah. Cuma problemnya satu. Ini kan tidak ada halamannya. Judul bukunya tidak ada kan? Nah sebaiknya punya judul bukunya. Sehingga diketahui ini halaman berapa ya. Judulnya apa, penerbitnya apa, tahun berapa. Gitu. Ini tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah buku yang kemudian diketik, dimasukkan ke sini. Gitu. Ini Alkitab penuntun itu berkelimpahan, ini sama persis yang ada di buku Bapak Ibu sekalian. Ini bukunya Wycliffe, tafsiran Alkitab Wycliffe, sama persis. Sama persis. Ini Matthew Henry, ini sama persis. Bapak Ibu kalau buku yang hard copy sama persis, dijamin. Dengan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Untuk membandingkan. Iya. Bagaimana untuk sementara kira-kira cukup? Ya, Bisa terima kasih. nambah sedikit, Ya, silakan. Pak Anas, itu kan kalau misalnya NIV, kata Pak Anas yang tadi ada NIV, itu kan bukannya dari teks yang Tischendorf. Nah itu maksud saya kanonik atau tidak.
Terus Oh begini. kalau misalnya King James paham. kan dari Textus Receptus, Iya, oke, kanonik paham. atau tidak, gitu kan? Bagus. Bagus. Jadi gini, ini pertanyaannya dalam ini ya, Pak Erik ya. Saya langsung jawab saja lah ya. Lagi-lagi kalau kita bicara secara terbuka, karena pertanyaan Bapak mengarah seperti itu, saya langsung jawab. Tidak bisa ditemukan lagi naskah asli PL dan PB, Pak. Itu bahasa kejujuran saya. Iya. Itu mau bagaimanapun kita harus bicara dengan kerendahan hati dan kejujuran bahwa naskah asli PL dan PB itu sudah tidak ada. Sudah ribuan tahun lalu. Mana benda mati yang bisa tetap bertahan? Mau ditulis di atas besi. Besi berkarat. Coba sebutkan kepada saya benda apa yang tidak mengalami penyusutan. Gitu kan? Nah, yang ada sekarang apa? Terjemahan kan? Jadi itu semua terjemahan. Nah, terus timbul pertanyaan. Mau NIV, mau King James, mau terjemahan, sudah terlalu banyak terjemahan lah, sebutlah begitu ya. Betul. Yang mana mau dipegang, yang mana yang paling mendekati? Betul. Tidak ada klaim untuk itu. Tidak ada klaim. Jadi kalau mau dibilang yang paling mendekati adalah ini, tidak bisa. Karena apa? Karena itu merupakan terjemahan. Betul. Gitulah. Nah, kalau begitu bagaimana dong termasuk terjemahan terbaru, sebutlah gitu ya. Apa TB ya, kalau lembaga kita bisa TB ya. TB, terjemahan baru. Kalau begitu kita tidak ada pegangan. Tidak begitu juga, itu keliru. Ya, pesimis banget itu namanya itu. Nah, kalau di Indonesia mau pakai TB, terjemahan baru, it's okay, no problem. Tapi ketika mendalami teks itu untuk mengeksegesis, maka terjemahan baru itu tidak bisa menjadi satu-satunya, Pak. Gitulah. Nah, yang disebut dengan kanon itu apa? PL dan PB. Saya ulangi lagi kan tadi, dalam naskah asli dan maksudnya. Ya, dalam naskah asli. Terus naskah aslinya sekarang nggak ada, karena ada kopiannya. Ada kopi-kopi kan. Nah, salinan. Nah, terus kalau begitu Pak, yang namanya salinan ada perubahan dong. Ya jelas. Itulah yang disebut dengan kritik teks. Nah, oke. Gitu kan. Tapi the first message, pesan pertama daripada maksud teks itu kan kita sudah dapat. Nggak tahu kalau di Malaysia kira-kira terjemahannya apa yang paling cocok gitu ya. Kalau di Indonesia kan terjemahan baru gitu ya. Nah, itu maksud saya. Nah, yang disebut kanon itu apa? Yaitu yang disebut kanon itu adalah teks naskah asli PL dan PB. Gitu loh. PL dan PB sekitar tahun 397 ya, sebutlah begitu. Dengan maksud dan tujuannya loh ya. Nah, terus timbul pertanyaan, loh sekarang yang ada kan tinggal salinan, Pak. Gimana dong? Tidak ada naskah aslinya. Betul, tidak ada naskah aslinya lagi. Kita bicara dalam kerangka berpikir yang rasional lah. Jangan terlalu miracles. Bukan berarti saya mengabaikan mujizat ya. Tidak ada tulisan yang secara rasio itu tidak mengalami perubahan. Bapak fotokopi, ibu fotokopi. Satu tulisan 10 kali fotokopi itu sudah berubah. Gitu lah. Itu baru 1 hari loh Pak. 10 hari fotokopi. Ya 1 hari fotokopi 10 kali. Yang sama loh, kemudian dikopi. Yang kedua dikopi lagi. Fotokopi yang kedua, ketiga difotokopi lagi. Itu sudah berubah itu. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau ditanya, yang mana yang kanon? Ya PL dan PB. Yang kita pegang, terjemahan baru, iya. Dalam pengertian, itu diterima maksud dan tujuannya saja. Loh terus, bagaimana dengan kata-katanya? Kata-katanya bisa dikatakan kalau mau melihat barang aslinya sudah tidak ada. Begitulah. Jadi yang penting jumlahnya itu tadi 3927. Iya, jumlahnya PL dan PB itu dulu yang kita terima secara umum kan. Oke.
Itu. Jadi jangan dipermasalahkan mau NIV, mau King James ya. Cuma kan secara Oke. eksegesis kita tidak bisa hanya berpegang pada versi terjemahan baru, tidak bisa. Harus kembali kepada naskahnya. Pertemuan kedua saya akan memberikan nanti cara tools mudah untuk menemukan naskah asli dan maksudnya. Oke. Dan khawatir ini kan beberapa kali pertemuan ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Saya mohon maaf Oke. sudah lewat sedikit ya. Kita tutup di dalam doa. Boleh ya? Ya. Ya. Silakan Pak Pendeta Dani tutup kita dalam doa. DP unmute, jangan lupa. Di unmute dulu. Ya, oke, silakan. Baik, peserta webinar malam hari ini, cukup sudah kita mendengarkan penjelasan eksegesis dari Bapak Pendeta Dr. Hanas, dan kita syukuri karena boleh membagi berkat di malam hari ini. Mari berdoa. Kami menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang membawa hidup kami untuk semakin mengasihi firman Tuhan. Biarlah apa yang dijelaskan boleh memberi inspirasi dan berkat. Biarlah Tuhan tolong kami supaya sesi di kedua nanti akan semakin kami diberkati Tuhan. Dan berkati kami semua, peserta webinar maupun yang menyampaikan webinar ini akan tetap diberkati Tuhan, bahkan diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena webinar malam hari ini, sesi pertama boleh berjalan dengan baik. Kami akan tutup di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Pemberitahuan bahwa saya akan mengirimkan 10 video untuk menafsir atau mengeksegesis Alkitab, di mana satu video durasinya 2 jam. Gitu ya, 2 jam. Jadi, mohon maaf nih sebelumnya ya. Sebaiknya Bapak Ibu waktu ikut Zoom ini menjadi bermutu, sudah menonton video itu dulu. Gitu ya. Dan malam ini saya langsung kirim ke panitia ya, Ibu Pia, untuk 2 lagi video. Sebelumnya kan saya sudah kirim 2 video ya. Ya, Iya, Pak. saya menyadari untuk menonton 4 jam itu tidak mudah ya. Tapi itu kita lakukan. Tujuannya apa? Waktu masuk kelas itu kita semua sudah ready ya. Jadi saya sudah kirim 2 video. Malam ini saya kirim lagi ke Ibu Pia 2 video untuk pertemuan kita di hari Kamis, kira-kira gitu ya. Jadi ada 10 video kali 2 jam yang akan membackup proses pembelajaran ini ya. Dan jangan khawatir, ini kita record, nanti kita akan kasih linknya ya. Terima kasih ya semuanya ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Thank you, Pastor. Thank you. Ya, Shalom. saya stop record ya. Thank you semuanya ya. Ya.